Siap, saya akan menunjuk sana, saudara, untuk melakukan teknik modifikasi cuaca. Saya akan menelisiknya eksklusif. Saudara, ada yang menarik dari rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Sejumlah adegan hilang. Apa artinya? Barada Eliezer, polisi yang paling muda dengan pangkat rendah, melawan Jenderal Sambo dan 3 tersangka lainnya. Saudara, saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas dan membedah bagaimana kemudian proses hukum ini ke depan. Simak di Aiman. Rekonstruksi pada hari ini akan meliputi 78 adegan di rumah Magelang, di rumah Saguling, kemudian di rumah Komplek Duren 3. Saya melihat 2 versi yang berbeda dengan isi juga yang berbeda, saudara. Saya akan tampilkan pada Anda. Pada versi pertama, di mana diperankan langsung oleh sejumlah tersangka, tidak ada adegan di mana Irjen Verdi Sambo melakukan penembakan terhadap Brigadir Yosua. Namun fakta ini berbeda, saudara, dengan versi 3 dimensi yang juga dibuat oleh polisi. Bahwa ini adalah saksi kunci. Boleh saya katakan, dari kemarin Mbak Susi juga ikut dalam proses rekonstruksi. Ya. Apakah benar saat ini Barada Eliezer melawan 4 tersangka lainnya yang berbeda keterangan? Waduh, ini berat. Ada kasus yang populer di mana sebelumnya didakwa dengan pembunuhan berencana tapi batal pembunuhan berencananya. Ya, dikenal dengan Sibongan, di mana karena speed corps-nya tinggi, emosi tinggi, kita baru selesai latihan, dan dia memang memegang senjata. Betul. Tapi ternyata hakim di banding maupun di kasasi Mahkamah Agung menyatakan bahwa itu bukan pembunuhan berencana karena ada dorongan yang kuat dari kekecewaan yang bersangkutan. Betul sekali. Dan ini bisa terjadi di kasus Sambo. Saudara, ada yang menarik dari proses rekonstruksi pembunuhan Brigadir Yosua di TKP, tempat kejadian perkara, rumah dinas Verdi Sambo beberapa hari lalu. Ada 2 versi yang dikeluarkan oleh polisi. Yang pertama adalah versi rekonstruksi yang asli diperankan oleh sejumlah pemeran, diantaranya adalah Irjen Verdi Sambo, Barada Eliezer, dan sejumlah tersangka lain. Yang kedua, saudara, adalah versi 3 dimensi yang menggambarkan detil proses-proses rekonstruksi. Pada versi pertama, di mana diperankan langsung oleh sejumlah tersangka, tidak ada adegan di mana Irjen Verdi Sambo melakukan penembakan terhadap Brigadir Yosua. Saat rekonstruksi dilakukan di rumah dinas Duren 3, setelah Barada Eliezer menembak Yosua 3 atau 4 kali, ia mengatakan lupa, antara 3 atau 4 kali, lalu tidak dilanjutkan Verdi Sambo menembak Yosua, melainkan Verdi menembak ke dinding rumah. Kuat dugaan ini dilakukan Verdi untuk mendukung skenario yang dibuatnya, bahwa terjadi tembak-menembak hanya antara Brigadir Yosua dan Barada Eliezer. Namun fakta ini berbeda, saudara, dengan versi 3 dimensi yang juga dibuat oleh polisi. Dalam versi 3 dimensi tersebut, ada adegan di mana Irjen Verdi Sambo sebelum menembak ke dinding, ia melakukan penembakan terlebih dahulu ke bagian kepala belakang Brigadir Yosua. Saya ingin bergeser sedikit ke belakang, saudara, di mana dari hasil otopsi pertama yang disampaikan oleh sejumlah polisi pada saat itu, diantaranya adalah Kapolres Jakarta Selatan dan juga Karopenmas Mabes Polri, yang menyatakan bahwa
dari hasil otopsi pertama tidak ditemukan ada tembakan di bagian kepala. Luka di bagian hidung merupakan luka yang terjadi karena serempetan peluru. Dari 5 tembakan yang disampaikan atau dikeluarkan oleh Barada RE, tadi disampaikan bahwa ada 7 luka tembak masuk. Yani yang pertama pada kelingking ya, atau jari manis di sini. Peluru yang ditembakkan oleh saudara RE itu mengenai kelingking dan tembus sampai ke badannya, sehingga itu dihitung 2. Kemudian ada juga peluru yang mengenai lengan sebelah dalam juga tembus ke tubuhnya, jadi itu dihitung 2. Kemudian yang di telapak sini pergelangan juga 1 masuk, dihitung 1 keluar. Itu rekoset yang itu meninggalkan luka mungkin seperti sayatan. Kita belum lihat, tetapi penjelasan dari penyidik bahwa yang dibilang sayatan itu adalah karena gesekan proyektil yang ditembakkan oleh Baradae ke J. Baru setelah otopsi kedua, hal tersebut terungkap bahwa ada tembakan di belakang kepala yang kemudian menembus hingga ke hidung. Dan memang yang fatal adalah 2, yaitu di dada dan di kepala. Itu yang fatal. Arah masuknya anak peluru, kita lihat ada 5 luka tembak masuk dan 4 luka tembak keluar. Jika kita gabungkan dengan Ferdi Sambo yang tidak mau memerankan bahwa ia menembak Brigadir Yosua, dan kita gabungkan dengan hasil otopsi pertama yang ternyata direvisi oleh hasil otopsi kedua, maka muncul sebuah dugaan bahwa memang hal ini sudah dipersiapkan sejak awal, bahwa Irjen Ferdi Sambo dianggap tidak pernah menembak Yosua. Ini hal yang menarik karena dari hasil otopsi pertama tidak ada, rekonstruksi yang diperankan oleh Ferdi Sambo juga tidak memuat hal tersebut. Dan saudara, tidak hanya hal tersebut, saya menemukan 3 hal yang tidak jelas tergambar dalam proses rekonstruksi. Dan 3 hal ini merupakan hal yang krusial, penting, signifikan untuk kemudian dilanjutkan dalam proses penuntutan hingga persidangan di pengadilan. Pertama adalah proses perencanaan pembunuhan yang sama sekali tidak tergambar dari rekonstruksi. Padahal pasal yang dikenakan adalah pasal 340 KUHP yang adalah pasal pembunuhan berencana. Lalu pertanyaannya kini, di mana proses perencanaannya? Ini yang tidak tergambar dalam rekonstruksi. Yang kedua, saudara, bentuk pelecehan apa yang dilakukan Yosua terhadap Putri Chandrawati jika memang benar terjadi? Tidak tergambar pula dalam rekonstruksi atau minimal ada petunjuk yang kemudian mengarah ke arah dugaan pelecehan tersebut. Yang ketiga, kronologi penembakan yang berbeda atas eksekusi Brigadir Yosua, di mana Ferdi Sambo tidak mengakui ia menembak Brigadir Yosua karena tidak diperankan dalam proses rekonstruksi, meskipun dalam visual 3 dimensi itu digambarkan. Yang keduanya sama-sama diproduksi oleh polisi. Artinya bahwa ada perbedaan antara versi Ferdi Sambo dengan versi yang kemudian diyakini oleh pihak kepolisian. Saudara, apa yang bisa disimpulkan di sini? Jelas tampak bahwa Barada Eliezer, satu-satunya tersangka yang paling muda dengan pangkat rendah, ia melawan Jenderal Sambo beserta 3 tersangka lain. Apa yang akan terjadi di depan dalam proses hukumnya masih abu-abu. Saudara, dari sini saya akan menuju ke pengacara Barada Eliezer yang pertama kali mengetahui kondisi sesungguhnya Barada Eliezer pada saat ia mengubah BAP dari rekayasa ke BAP yang dianggapnya sesuai dengan fakta. Ikuti saya, saudara, eksklusif di Aiman. Dalam konfrontir mereka memang ada beberapa pihak yang nolak, terutama dari pihak FS. Saudara, Deoli Payumara adalah orang yang pertama kali membujuk Eliezer dan juga kemudian menyaksikan Eliezer mengubah BAP-nya dari BAP rekayasa pada waktu itu menjadi BAP yang dianggap saat ini sebenarnya. Bung Deoli, Pak, betul ya? Ya betul. Salam merah putih ya. Salam merah putih. Anda pertama kali yang juga membujuk yang bersangkutan. Selain juga ada anggota polisi yang lain. Betul. Jadi ini kerjasama antara saya dengan penyidik sama Kanit ya. Jadi mereka udah dapat titik terang, tapi apa isi terangnya belum tahu mereka. Oke. Kemudian kita kerjasama sehingga akhirnya keluarlah dia, si Eliezer menjadi terang semua kan diceritakan. Dengan tulisan tangan dia? Dengan tulisan tangan, karena dia minta dia tulis sendiri. Kita aminkan, ya tulis sendiri aja deh. Jadi kejadian yang sesungguhnya, yang pertama kali mengetahui salah satunya adalah Bung Deoli, Pak, dari Eliezer. Iya. Saya harus kaitkan ini ke rekonstruksi. Adakah kejanggalan di situ dari hasil
testimoni pertama Eliezer. Apakah sesuai atau ada yang janggal? Testimoni yang di suratnya dia atau yang di BAP? Yang di BAP dan suratnya dia. Ya. Kalau dengar-dengar sih katanya ada berbeda ya. Berbeda? Jadi, berbeda. Dari media kan saya nggak ngikutin itu ya. Saya tinggal lihat cuplikan, oh ada kejanggalan. Jadi kalau ada kejanggalan, kalau yang saya pakai ya keterangan Eliezer. Memang satu orang ini, Eliezer ini bicara terus terang apa adanya, jujur. Kenapa? Faktornya adalah faktor Tuhan. Dia menyampaikan ini. Yang kedua faktor pacarnya. Kan dia kan telepon pacarnya dulu, suruh bicara apa adanya kan, sehingga Dan orang tua kabarnya? orang tua sudah nyuruh dia kan, orang tuanya kan mau diambil Sambo tuh, buru-buru diselamatin. Mau diambil Sambo? Iya kan, disuruh ke Jakarta, grupnya Sambo mau rangkul orang tuanya. Oh, grupnya Sambo Anda katakan itu? Iya. Anda punya data soal itu? Kan Eliezer ngomong. Gimana? Eliezer ngomong, Bang, itu orang tua saya di Jakarta karena permintaan Pak grupnya Sambo supaya bawa ke Jakarta, nanti Sambo mau ngambil, mau dilindungi sama grupnya Sambo. Nah, ini harus diperjelas dulu nih, maksudnya mau dikondisikan sesuai dengan keterangan yang dikehendaki oleh grupnya Sambo ini. Betul. Yang sekarang semuanya sudah ditetapkan tersangka obstruction of justice, tersangka menghalangi penyidikan, grupnya Sambo. Grupnya Sambo itu luas, nggak cuma yang tersangka ini, kan ada. Bahkan lebih ya, kan ada polisi-polisi yang udah ketangkap itu, 80-an orang itu. Itu namanya kan grupnya Sambo. Diperiksa. Yang diperiksa. Iya. Ya banyak. Eliezer sempat bercerita berapa orang jumlahnya? Grupnya Sambo yang kemudian mencoba. Eliezer nggak tahu itu, kan dia pangkatnya Barada. Dia tahunya grupnya Sambo mau ngambil sini. Nah, kalau kita tahu grupnya Sambo ini kan banyak ini kan. Ketika orang tuanya Eliezer ini dibawa ke Jakarta, waktu itu Eliezer masih lepas. Nah, Eliezer kemudian berpikir, jangan-jangan mau dijebak nih orang tua saya. Akhirnya dia kontak sama Brimob. Nah, kesatuannya supaya tolong selamatkanlah si orang tua saya ini. Akhirnya sama Brimob dibawalah ke kos-kosan, dijaga oleh Brimob. Oh, dari situ kemudian dibujuk dan sebagainya. Iya, kemudian saya konfirmasi dong. Saya konfirmasi kebenaran data ini ke Sespri Dankor Brimob. Teman, iya Bang, kami yang amankan, udah aman. Oh, Anda coba konfirmasi. Iya dong, kan saya punya jaringan. Kemudian keluarganya ini juga mungkin bicara sama ini via telepon. Kan waktu dia masih bebas, masih pelayapan kan. Jangan ikuti skenario, ikutin aja. Dia masih goyang tuh. Jangan ikuti skenario, ikuti yang sebenarnya saja. Itu orang tua sampaikan. Orang tuanya ngomong begitu, kayak kata Eliezer kan. Pacarnya juga kemudian menyampaikan. Kemudian ketika telepon pacarnya kan dia nggak punya handphone. Ketika ada saya kan ada Brimob nih. Udahlah ngobrol pakai teleponnya Brimob, anggota Brimob yang ada di ruangan. Nah, akhirnya pakai salah satu anggota Brimob. Telepon ke pacarnya. Ngobrol panjang mereka. Pacarnya sih bilang, ya udah, ngomong apa adanya ke Bang Olid. Barulah kemudian yang menulis itu. Ya, kemudian terbuka, dia tulis itu semua. Tapi setelah proses yang agak panjang, kita ngobrol pakai bahasa Manado. Iya, oke. Pening tuh. Setelah, ini dokumen-dokumen lengkap ya? Lengkap ya. Termasuk tulisan Barada Eliezer ada di sini? Oh, di bawah ini. Boleh saya lihat? Ya, yang ini. Baca aja. Oh, nggak apa-apa ini ya? Iya, sini aja. Yang ini tulisan tangan dia. Oke, ini tulisan tangan dia, saudara. Tulisannya adalah kalau kita yang tembak, tapi atas dasar perintah. Yang ini tulisan tangan dia. Oke, ini tulisan tangan dia, saudara. Tulisannya adalah kalau kita yang tembak, tapi atas dasar perintah. Jangan ikuti skenario, ikutin aja. Dia masih goyang tuh. Jangan ikuti skenario, ikuti yang sebenarnya saja. Itu orang tua sampaikan. Orang tua ngomong begitu, kayak kata Eliezer kan. Pacarnya juga kemudian menyampaikan. Kemudian ketika telepon pacarnya kan, ngobrol panjang mereka. Pacarnya sih bilang, ya udah, ngomong apa adanya ke Bang Olid. Barulah kemudian yang menulis itu. Ya, kemudian terbuka, dia tulis itu semua. Nah, salah satu poin yang disampaikan adalah kecurigaan dia mengenai hubungannya antara Kuat sama Putri. Kuat Ma'ruf, supir, dengan Ibu Putri. Dia menyampaikan itu? Dia menyampaikan ke saya, Bang, saya kayak ada curiga dikit. Tapi saya nggak tahu ya, Bang. Ya. Tapi saya disampaikan? Curiga aja sama Kuat sama Putri karena mungkin terlalu dekat kali hubungannya kan. Kuat 10 tahun kalau tidak salah. Ya, Kuat sama Putri kan hubungannya 10 tahun. Kalau Yosua sama Putri cuma 2 tahun. 2 tahun. Eliezer 8 bulan. Dari 8 bulan itu mengamati Eliezer mengatakan itu ada kecurigaan antara Kuat Ma'ruf dengan Ibu Putri. Meskipun ini belum pernah diselidiki karena memang yang dianggap adalah bahkan Komnas HAM terakhir juga mengatakan bahwa ada dugaan pelecehan dari Yosua kepada Ibu Putri. Pada 7 Juli tahun 2022 sekitar pukul 00 WIB adanya perayaan hari ulang tahun pernikahan saudara FS dan PC. Pada tanggal yang sama terdapat dugaan kekerasan seksual yang dilakukan oleh Brigadir J terhadap saudari PC, di mana saudari FS pada saat yang sama tidak berada di Magelang. Komnas HAM ini terlalu berani, ya kan? Terus apalagi dia bilang, kami menduga ada dugaan dari lembaga resmi nggak boleh disampaikan.
Tapi Anda kan juga menduga juga. Beda dong, dia kan lembaga negara. Kalau kita pengacara boleh bilang curiga dan duga, tapi kalau Komnas HAM jangan sampai menduga. Menduga itu kan proporsinya kan cuma 20-50% suatu keadaan potensi kejadian terus dia sampaikan ke publik. Bahaya. Itu ngomongnya ke abang aja atau ke pihak polisi juga, ke penyidik juga? Dia nggak berani ngomong. Karena ini kan bukan faktual ya. Ini curiga. Jadi curiga ke abang aja ini? Iya, itu kan curiga perasaan. Kalau dari awal abang sudah menggambarkan Eliezer sendirian melawan 4 tersangka, betul ya? Betul. Bahaya dong, artinya tinggal kemudian satu langkah lagi, semua keterangan yang jujur kemarin bakal berubah di persidangan. Iya, itu kan pikiran kita. Kalau kita logis tapi kan? Logis, tapi kalau kita punya Tuhan, selalu ada terang-terang Tuhan menyinari. Eliezer ini kan bicaranya jujur. Satu orang kalau bicara jujur dan sempurna, itu mengalahkan omongan-omongan setan, omongan-omongan iblis. Baik, karena saya mau tunjukkan ya, ada 2 rekonstruksi yang berbeda yang kemudian disampaikan oleh polisi. Yang pertama rekonstruksi asli di mana tidak ada proses penembakan dari Verdi Sambo ke Yosua. Di animasi 3 dimensi ada hal tersebut. Artinya Verdi Sambo tidak mengakui bahwa ia menembak Yosua. Meskipun mungkin dari keterangan yang lain, ada saksi ahli, bukti-bukti yang lain, polisi menyimpulkan hal yang lain. Ada penembakan terhadap Brigadir Yosua dari Verdi Sambo. Ini 2 hal yang berbeda. Ditambah nanti keterangan Eliezer yang mungkin berbeda saat persidangan. Apa yang bakal terjadi? Jadi gini, keterangan animasi yang buat polisi. Betul. Rekonstruksi yang sekarang yang buat polisi juga. Iya, tanpa paksaan, tapi kalau nggak mau ya akan dilakukan penggantian pemeran atau tidak. Tapi kan 2 rekonstruksinya berbeda dari polisi yang sama. Betul. Ya bebas aja sih, namanya cuma rekonstruksi kan. Yang ada nanti di persidangan, fakta-fakta nanti kan. Ada kekhawatiran nggak sih kalau seandainya tiba-tiba berbelok 180 derajat? Saya tunjukkan misalnya kasus Munir yang ramai-ramai kemudian menarik BAP. Ada juga kasus Marsinah yang akhirnya kesemuanya adalah banyak dari para terdakwanya yang bebas. Mungkinkah ini terjadi di kasus pembunuhan Brigadir Yosua? Kalau di kasus pembunuhan Yosua nggak mungkin terjadi. Anda yakin nggak mungkin terjadi? Nggak mungkin, karena itu udah ada fakta-fakta, ada tembok yang kena tembak, ada sarung tangan yang sudah disita, kemudian ada pengakuan ini, ada korbannya mati, ada yang melihat kan begitu kan. Terus ada foto geletaknya, itu kan fakta. Meskipun bisa saja kembali ke skenario awal, ada pelecehan, tembak-menembak, lalu kemudian tidak ada pembunuhan berencana dan seterusnya. Nggak mungkin itu. Membela diri. Itu udah selesai yang skenario awal itu. Itu juga kan nggak masuk dalam BAP di kejaksaan. Kan jaksa juga bukan orang bodoh, jaksa kan menilai dari awal. Makanya kenapa keterangan-keterangan atau BAP yang dikirimkan ke kejaksaan dibalikin lagi. Kenapa jaksa berani gitu? Karena masih fiksi, masih menduga-duga. Sampai saat ini memang sulit kasusnya. Sulit karena sudah dihancurkan itu fakta-fakta di lapangan kan, sama skenario cerita, saksi-saksi juga kan udah berobong semua. Makanya saya udah bilang, motif itu nggak penting, yang penting peristiwa hukumnya baru diolah di persidangan. Dari semua yang Anda lihat sampai hari ini, sampai detik ini, adakah yang Anda khawatirkan terkait dengan penanganan kasus ini untuk keadilan ke depan? Atau Anda yakin bahwa ini akan berjalan sesuai dengan keadilan? Ini akan berjalan sesuai keadilan. Anggaplah si Sambo itu lolos dari hukuman berencana, dia pembunuhan biasa. Tapi kan kalau dia bilang dia nggak nembak, cuma nyuruh, kan dia nyuruh kan diakuin oleh dia kan. Tapi nyuruh kan belum tentu itu pembunuhan berencana. Apakah itu bisa dikategorikan itu pembunuhan tidak ada perencanaan sebelumnya? Nyuruh itu adalah pembunuhan berencana. Bagian itu menurut Anda, meskipun bisa nanti yang lain. Kan di belakang menyuruh kan ada cerita, selalu ada cerita kan, itu namanya pembunuhan berencana. Tembak-tembak itu kan sudah merencanakan kan. Nah, jadi ketika dia masuk unsur pembunuhan berencana, apalagi dia adalah pejabat negara, ya apalagi dia adalah kadipropam, umumnya kan diperberat sepertiga. Anggaplah dia diputus 20 tahun penjara, dia umur 70 juga udah capek dia itu. Tapi kalau lebih maksimal hukuman mati dia. Apa yang terjadi saat ini menurut Anda tidak akan terpengaruh oleh keterangan Barada Eliezer? Ini versi Anda ya, karena kita bicara soal persidangan waktu itu kita bicara soal kopi Mirna misalnya. Ya, itu berbeda. Kopi Mirna itu pembuktian setengah mati loh itu. Betul. Apalagi ini yang kemudian banyak ada skenario, banyak bukti yang hilang. Ini enggak setengah mati. Lebih setengah mati kopi Mirna. Karena kopi Mirna CCTV itu nggak ngeliat apa-apa, hanya cerita dari orang per orang. Dan di sini juga tidak ada CCTV-nya. Ini nggak ada CCTV, tapi kan ada pistol sama peluru. Oke, dan itu kemudian bisa berubah pada saat persidangan akan skenario yang lain. Mungkin nggak ada. Apalagi udah ada kronologis kebohongan-kebohongan kan. Bukan justru mengaburkan dakwaan, sehingga hakim mengatakan bahwa lebih baik membebaskan 10 orang bersalah dibanding menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Itu kalau nggak ada bukti. Kalau ada bukti, udah ada 2 alat bukti yang sah, pistol sama dinding pun udah cukup, sama jasad korban. Terima kasih. Menerangkan kesalahan juga. Mas Solid, terima kasih Deolipa Yumara, pengacara yang pertama kali
membongkar adanya rekayasa dari Nggak juga BAP. gitu, kan ada penyidik di samping saya. Eliezer, iya pengacara kan? Oh, pengacara, penyidik. Benar juga, sekali ini benar ya Pak. Yang kemudian berubah BAP atau berita acara pemeriksaan dari yang sebelumnya dianggap rekayasa menuju ke yang sebenarnya. Terima kasih Bung Dio. Sama-sama, terima kasih Pak Iman. Sehat selalu. Amin. Dalam konfrontir mereka memang ada beberapa pihak yang nolak, terutama dari pihak FS. Kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat masuk ke tahap penggambaran adegan pembunuhan. Akhir Agustus 2022, rekonstruksi pembunuhan Yosua digelar kepolisian. 5 tersangka, yakni Ferdi Sambo, Richard Eliezer, Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf, dan Putri Chandrawati dihadirkan langsung di 2 lokasi. Lokasi pertama, rumah pribadi Ferdi Sambo di Jalan Saguling, Jakarta Selatan. Di rumah ini, polisi menggelar reka ulang yang terjadi pada 4 dan 7 Juli 2022 di rumah pribadi Sambo di Magelang, Jawa Tengah. Dalam 16 adegan yang diperagakan, terlihat Putri Chandrawati berbaring. Bribka Ricky, Kuat Ma'ruf, dan korban Brigadir Yosua terlihat memasuki kamar Putri bergantian. Masih di lokasi yang sama, rumah di Jalan Saguling diperagakan 35 adegan yang terjadi pada 8 Juli 2022, hari pembunuhan Yosua. Dalam rekonstruksi ini diperagakan adegan sebelum dan sesudah pembunuhan Yosua. Selanjutnya lokasi kedua, rumah dinas Ferdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Disinilah tempat kejadian perkara TKP. Di rumah dinas yang hanya berjarak kurang dari 1 km dari rumah pribadi Sambo, diperagakan 27 adegan detik-detik pembunuhan Yosua pada 8 Juli 2022. Dalam rekonstruksi ini ditampilkan 2 versi adegan penembakan, yaitu versi Eliezer dan versi Sambo. Eliezer terlihat digantikan peran pengganti saat adegan berhadapan dengan Sambo. Pun, Sambo dan istrinya menolak sejumlah adegan dalam proses rekonstruksi. Sambo dan Putri digantikan peran pengganti. Sebenarnya ini adalah mekanisme standar, SOP standar yang dilakukan bagi pihak atau tersangka yang merasa tidak melakukan adegan itu boleh mengajukan keberatan. Keberatan dalam hal ini tentu keberatan tersebut akan kita berikan pemeran pengganti, figur. Dalam proses kali ini ada beberapa hal, ya ada beberapa hal. Misalnya saya kasih contoh ini yang contoh mudah. Mas itu menurut saya ada di situ, tapi Mas itu mengatakan enggak, dia tidak di situ, ada di sana. Nah, kalau dia tidak mau terima, kita pakai pemeran pengganti di sana. Setelah rekonstruksi usai, Polri meluncurkan versi visual 3 dimensi. Nampak jelas adanya perbedaan antara versi rekonstruksi dengan versi 3 dimensi. Utamanya soal tembakan Ferdi Sambo di tubuh Yosua yang tak diperagakan Sambo. Mana yang benar? Aiman mengupasnya. Benarkah pada saat persidangan nanti kasus pembunuhan Brigadir Yosua akan lebih sulit dari kasus kopi Mirna atau kopi sianida yang kita sempat melihat begitu panjang persidangannya dan begitu meyakinkan bahwa yang bersangkutan tidak bersalah dan seterusnya. Saya bersama dengan Hakim Agung 2011-2018 Kamar Pidana Profesor Gayus Lumbun. Prof, sehat selalu. Ya, sehat. Salam sehat. Salam sehat juga. Kasus ini akan lebih sulit daripada kasus kopi sianida? Iya, karena kesulitan ini akan bermunculan dalam sisi keahlian-keahlian yang disampaikan oleh para ahli di bidang kejahatan ini. 2 hal yang menjadi penting adalah apakah perbuatan ini betul direncanakan sebelumnya atau perbuatan ini memang spontanitas. Oke, tapi sebentar. Kalau kopi sianida tidak ada satu bukti pun di mana Jessica menaruh
racun sianida. Tidak ada satu CCTV pun. Ya. Kalau sekarang kasusnya kan beda. Ada menyuruh menembak dan itu diakui pada rekonstruksi kemarin. Tembak, woi, tembak. Oleh Ferdi Sambo kepada Barada Eliezer. Dua hal yang berbeda. Tidak ada bukti, yang ini buktinya kuat. Memang kerangka hukum itu yang membuat ringannya perbuatan atau beratnya perbuatan itu sangat ditentukan kepada tafsir perbuatan yang berkaitan dengan hukumnya, ya. Jadi seringkali ada dua analisa perbuatan dan analisa hukum. Ini bedanya memang. Tetapi secara keseluruhan ini akan menyita banyak pihak yang mengutarakan keahliannya berkaitan dengan analisa perbuatan. Dan para ahli akan berdebat mengenai analisa yuridisnya. Oke, apa yang dikhawatirkan bahwa yang bersangkutan ini, Ferdi Sambo misalnya, dan para tersangka lainnya tidak melakukan pembunuhan berencana. Ada kasus yang populer di mana sebelumnya didakwa dengan pembunuhan berencana tapi batal pembunuhan berencananya. Ya, tetap karena pasalnya tidak bisa berkaitan dengan perencanaan pembunuhan. Ya. Dan hal ini seorang prajurit yang mempengaruhi jiwanya, dia bebas bersenjata. Sebentar, Anda katakan prajurit karena Anda di kamar pidana militer, maksudnya kasus cebongan? Ya, dikenal dengan cebongan di mana karena SPD Korpsnya tinggi, emosi tinggi ketika baru selesai latihan dan dia memang memegang senjata. Maka ya dia melakukan tindakan kekerasan yang bukan berencana. Padahal sebelumnya pasti akan berpikir bahwa semua sudah diatur, misalnya mematikan listrik dan lain sebagainya, itu pasti sudah ada perencanaan. Itu teknis. Dan itu tidak termasuk perencanaan? Tidak, perencanaan harus niat yang berencana. Tapi ini nggak keinginan, spontanitas karena tekanan sesuatu dalam hal ini SPD Korps pada pasukannya, maka timbullah satu tindakan, yaitu dengan membunuh sekali 4 orang dan mendatangi tempat yang dia tidak bebas, korbannya tidak bebas. Apapun hakim militer akan berpandangan bahwa ini memang bukan perencanaan. Dan ini bisa terjadi di kasus Sambo? Ini hampir mendekati hal-hal yang bisa kita khawatirkan bahwa tidak direncanakan karena pengaruh sesuatu. Oleh karena itu pengaruh sesuatu ini perlu diteliti sebagai bentuk analisis perbuatan. Dua hal, apakah minuman keras atau narkoba? Yang kedua, apakah ada dorongan psikologis yang tinggi atas kekecewaan? Ya, dua hal itu yang kemudian bisa mencoret pasal pembunuhan mungkin berencana. istilah narkoba itu saya sebut sebagai adiktif. Karena bisa narkoba, bisa yang lain yang sama pengaruhnya. Oke, dalam hal ini kita masuk, misalnya nih, kita bicara soal andai-andai. Dalam kasus ini, pembunuhan Brigadir Yosua. Ketika memerintah itu dalam keadaan pengaruh sesuatu hal, bisa miras, minuman keras, bisa di atas itu, berarti narkotika. Misalnya ada pengaruh lain seperti emosi yang tinggi, demikian tinggi karena informasi dari istrinya. Itu skenario-nya, benar apa tidak kita buktikan. Dan itu spontan, itu hitungannya spontan? Itu bisa spontan. Oke, kalau itu terjadi, apa yang akan terjadi pada proses persidangan? Hakim akan berpikir apa? Hakim akan berpikir dia tidak berencana. Tidak berencana? Ya, spontanitas. Jadi 340 coret? Coret, 338 itu ya memang pengganti dari 340 kalau menurut konsep penyidik. Betul, tapi 338 kan pasal pembunuhan. Pembunuhan yang ancaman hukumannya ringan sekali, tidak terlalu berat lah. 15 tahun. Tapi karena ia petugas, aparat, maka ditambah sepertiganya, menjadi 20 tahun. Itu sama saja. Ya yang kedua belum tentu, karena yang kedua belum tentu karena jabatan itu kan sifat perintahnya itu macam-macam dan harus tafsirkan oleh pejabat juga. Artinya dia sudah dibekali diri dengan pemahaman perintah yang beretiket baik. Apalagi dia bukan TNI. Kill or to be kill, dia tidak begitu sifatnya, tapi protection, tidak harus mematikan. Nah ini juga bagian dari pelemahan dakwaan kepada Sambo untuk 340. Yang juga menjadi pertanyaan adalah kenapa seorang polisi sesenior Ferdi Sambo melakukan hal tersebut di rumah. Itu yang kemudian bisa menguatkan yang saya sampaikan. Artinya kalau tidak pengaruh obat atau pengaruh emosi yang tinggi, walaupun emosi tidak pernah diatur di hukum, tidak pernah. Tetapi kalau pengaruh yang lain sehingga membuat orang ini tidak stabil, itu kan tidak berencana. Termasuk dari kemudian tadi, Mas Ekman. Kenapa dia lakukan di tempat rumahnya? Jelas akan banyak orang lihat dan adanya banyak orang. Kenapa tidak diperintahkan ditahan saja? Di dalam tahanan kan cuma sekelompok orang, misalnya. Itu menunjukkan dia tidak berencana. Artinya, Prof. Gayus dalam hal ini pribadi ya, meyakini bahwa ketika tidak dibuktikan bahwa ada katakanlah miras atau narkoba pada saat kejadian, maka hampir bisa dipastikan bahwa pasal pembunuhan berencana akan dicoret. Bisa hilang. Sebagai perwakilan negara yang juga mewakili korban, apa yang harus dilakukan jaksa dalam hal ini?
Ya, jaksa harus mempunyai pemahaman di atas itu. Artinya bagi jaksa itu justru menolak itu. Menolaknya dengan teori lain. Ya misalnya, ini sebenarnya memang dia sadar. Ini seperti dua hal yang berbeda, kejahatan berbeda. Satu perbuatan seperti melempar bom ke kolam ikan orang. Dia mencuri juga menggunakan alat peledak dengan kesadaran. Nah, jaksa harus menggiring ke pasal 65. Harus dibuktikan bahwa ketika ia melakukan itu dalam kesadaran. Sadar penuh. Nah, lebih dari satu kejahatan. Oke. Jadi apa kejahatannya? Ya tentu pembunuhan, perintah yang salah. Itu banyak sekali dalam posisi dia memimpin lembaga yang terstruktur. Itu semua pelanggaran kedua. Dan ini pasti akan ramai, panjang, dan melelahkan persidangan. Saya lihat itu. Ya. Terima kasih Prof. Gayus Lumbun, Hakim Agung 2011-2018 di Kamar Pidana. Ya, kasusnya ini ya? Ya, pidana umum dan militer. Pidana umum dan pidana militer. Terima kasih Prof. Gayus Lumbun. Sama-sama. Salam sehat selalu. Ya, Salah satu komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ada di depan saya, yakni Mbak Susila Ningtyas. Mbak Susi, sehat selalu? Ya, alhamdulillah sehat. Iya, yang juga hari ini menjadi kepedulian concern adalah kondisi Barada Eliezer yang di bawah pengawasan LPSK, betul? Iya, betul. Sehat-sehat dan aman secara psikologis? Alhamdulillah sehat walafiat, aman dan psikologisnya sampai detik ini stabil dan masih semangat untuk mengungkap kejahatan ini. 24 jam diawasi oleh LPSK lewat kamera dan juga ada petugas yang nempel di sana. Betul. Artinya begini, bahwa ini adalah saksi kunci. Boleh saya katakan, dari kemarin Mbak Susi juga ikut dalam proses rekonstruksi di betul. 2 rumah yang mencerminkan atau mewakilkan 3 kejadian dari Magelang, Rumah Saguling, dan Rumah Duren 3. Yang ingin saya tanyakan adalah, apakah benar saat ini Barada Eliezer melawan 4 tersangka lainnya yang berbeda keterangan? Waduh, ini berat Mas ya. Ini penyidik yang tahu detailnya. Tapi karena kemarin saya lihat berlawanan 1 versus 4. Itu dia. Jadi memang terlihat seperti itu. Jadi memang ada perbedaan versi masing-masing tersangka dan kemudian mostly kemudian disimpulkan seperti itu. Anda orang hukum, pasti Anda juga intuisi dan pengetahuannya luar biasa untuk tahu bisa membaca hal tersebut. Dia paling muda dengan pangkat paling rendah, sementara ia melawan ada Jenderal Sambo dan juga Ibu Putri dan juga 2 seniornya yang lain yang sama ajudan. Ada kekhawatiran bisa jadi ia bisa mengubah lagi keterangannya. Mungkinkah itu? Bisa saja, itu mungkin terjadi. Bisa saja. Dan itu akan mempengaruhi sidang nanti. Betul, itu sebabnya kami tidak mau itu terjadi. Makanya kami kemudian melakukan pengamanan 24 jam dan pendampingan kepada Richard ini. Jadi kami sangat hati-hati betul, jangan sampai berubah keterangan. Dan dia tetap konsisten, sehingga LPSK tetap bisa memberikan perlindungan. Saya boleh tanyakan soal informasi ini. Apakah itu bisa dijadikan sebagai acuan bahwa dia aman karena ada lingkup kepolisian dan dia membongkar petinggi polisi yang diduga melakukan tindak pidana pembunuhan berencana? Sebenarnya sih aman ya. Dia kan tersangka, jadi memang harus ditempatkan di tahanan. Nah, memang di tahanan Barreskrim kan. Nah, untuk menjamin keamanannya tersebut, maka LPSK melakukan pengamanan selama 24 jam ini. Jadi double ya? Ada lingkup kepolisian, betul. Ada LPSK yang 24 jadi jam. kami bekerja rahasia. LPSK? Iya. Yang lebih dari 1? Iya, yang pasti lebih dari 1, tapi kami tidak bisa sebutkan semuanya. Tapi memang kita kerjasama di dalam dengan teman-teman Barreskrim, karena kan dia masih di dalam tahanan Barreskrim. Apa pentingnya Barada Eliezer sebagai justice collaborator? Kan keterangan tersangka tidak seharusnya menjadi hal yang utama. Ada keterangan lain, saksi ahli, bukti-bukti yang lain. Betul. Kalau seandainya, tentu kita tidak mengharapkan, Barada Eliezer batal memberikan keterangan karena satu dan lain hal. Apakah karena ancaman? Ya tentu pasti LPSK berpikir ada kemungkinan misalnya dibunuh misalnya. Atau misalnya ia diberi tekanan oleh pihak luar yang kemudian mengubah keterangannya sebagai justice collaborator. Apa pentingnya seorang Barada Eliezer? Penting sekali, Mas. Jadi pertama yang mengungkap adanya kejahatan tindak pidana pembunuhan adalah dia. Gitu ya. Nah, karena selama ini kan yang kita ketahui baku tembak sebelumnya. Yang itu kalau tidak disampaikan oleh
Richard bahwa ini adalah tindak pidana pembunuhan, maka mungkin penyelesaiannya internal Polri melalui Propam atau kode etik dan sebagainya. Nah, itu yang kemudian sangat penting Richard ini bersaksi. Nah, selebihnya memang yang namanya tersangka, terdakwa itu punya hak untuk menyangkal gitu ya. Tetapi kan dari keterangan Richard inilah awal dari terbukanya tabir kejahatan ini, sehingga LPSK berharap bahwa melalui kesaksian dan keterangan Richard ini, maka semakin menguatkan alat bukti yang lain sehingga terungkaplah kasus ini. Tanpa Richard Eliezer, ada potensi dakwaan untuk Sambo dan yang lain akan bebas. Potensi. Bisa saja begitu, tapi itu tadi kan harus dibuktikan dulu di pengadilan ya, gitu. Itulah pentingnya kemudian kenapa Richard Eliezer dilindungi oleh LPSK. Ini termasuk kasus obstruction of justice-nya loh ya. Betul. Jadi bisa saja Richard itu akan menjadi saksi kunci karena untuk dia dianggap tahu. Betul, ya. Di lokasi kejadian ketika kemudian dalam tanda kutip ya gengnya Sambo datang, dia ada dan lain sebagainya. Ada ancaman pembunuhan terhadap Richard Eliezer? Sampai detik ini sih belum ada. Cuman kan kami memperkirakan, menganalisis pasti ada potensi. Ada potensi? Iya, bisa saja ada potensi seperti itu dengan berbagai macam cara ya. Bisa saja ancaman secara langsung, bisa saja ke keluarga, bisa saja juga yang tidak terduga. Ke keluarga maksudnya mempengaruhi keluarga untuk mengubah keterangan lagi? Bisa saja seperti itu. Itu potensi-potensi ancaman yang kami perhitungkan sebelumnya, sehingga itu kenapa kemudian kami urgent sekali memberikan perlindungan kepada Richard. Originalitas kesaksian Barada Eliezer saat ini dijaga oleh LPSK dan LPSK punya kewajiban untuk itu. Iya, betul. Oke. Nanti kita akan lihat, nggak tahu persidangannya kapan, mungkin 2 atau 3 minggu depan atau mungkin lebih, karena kasusnya dikatakan anatominya belum jelas oleh kejaksaan, sehingga ini akan kita lihat nanti bagaimana perkembangannya. Ya, betul. Termasuk juga bagaimana konstruksi kasusnya. Ini masih abu-abu. Apakah akan berakhir seperti kasus Marsinah dan juga kasus pembunuhan Munir yang banyak di antara para tersangkanya bebas? Jangan dong. Tentu ini tergantung dari konstruksi yang dibangun oleh penyidik dan juga penjagaan oleh LPSK akan originalitas dari yang bersangkutan Barada Eliezer. Terima kasih Mbak Susila Ningtyas, Komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban telah memberikan informasi di program ini. Terima kasih Pak. Saudara, bertepatan dengan 11 tahun Kompas TV, saya ingin mengungkapkan bahwa peliputan dari proses pembunuhan Brigadir Yosua hingga penanganannya adalah episode terlama Aiman. Setidaknya sampai saat ini sudah 7 episode yang Aiman sampaikan kepada Anda. Dan mayoritas adalah informasi yang eksklusif. Tentu tidak mudah untuk mendapatkan hal tersebut. Ada tantangan, hambatan. Berikut informasinya. Kasus pembunuhan Brigadir Yosua adalah salah satu kasus yang bisa saya bilang adalah paling fenomenal di tahun ini. Dan kenapa kita penting untuk mengawal kasus ini? Karena kebenaran dan keadilan harus dikawal hingga akhir. Karena kasus ini tuh masih menimbulkan banyak sekali pertanyaan. Rasanya penting untuk kita bawa ke publik, penting untuk semua orang paham apa yang sebenarnya terjadi. Kami merasa bahwa kasus ini cukup mempolarisasi, bagaimana masyarakat juga melihat image Polri. Dan dari 7 episode ini, program Aiman mencoba untuk menggali dari berbagai sisi. Dan kemudian yang paling berkesan buat kami itu adalah saat berhasil mendapatkan dokumen hasil otopsi kedua Brigadir Yosua yang waktu itu belum dirilis oleh tim dokter forensik, otopsi kedua Yosua. Dan termasuk juga ketika mendapatkan tulisan tangan Barada Eliezer terkait ia mengatakan bahwa diperintah menembak Yosua waktu itu. Yang paling berkesan adalah ketika kami harus ke Jambi menemui orang tuanya, wawancara eksklusif, di mana saat itu situasi dan kondisi kami minim sekali informasi, terus di daerah pelosok, sementara kami tidak punya cukup banyak waktu. Alhamdulillah kami dibantu juga oleh teman-teman dari Biro Jambi yang membuat liputan lancar. Meminta beberapa narsum untuk maju, narsum A1, apalagi pada saat meminta mewawancara ibu dari Yosua sendiri dalam kondisi sedih, kehilangan anak laki-lakinya, dan kita harus berusaha untuk menarik ibu Yosua untuk berada di layar, itu merupakan sesuatu tantangan. Ketika kita tim Aiman melakukan peliputan di Jambi, tepatnya untuk menemui para narasumber tenaga kesehatan yang menjadi saksi ketika otopsi
kedua Yosua dilakukan, di mana narsum kita ini, 2 tenaga kesehatan ini masih belum bersedia kita wawancara. Namun ketika kita sampai di Jambi, setelah bertemu dengan mereka, dengan pendekatan yang kita lakukan, alhamdulillah kita berhasil mewawancarai mereka dan mendapatkan informasi yang eksklusif dari mereka. Tentu kita harapkan dari apa yang kita tayangkan selama 7 episode Aiman ini adalah bagaimana agar kasus ini menjadi jelas. Dan diharapkan kasus ini akan berakhir dengan seadil-adilnya, sehingga dari 7 episode ini kita menayangkan informasi yang eksklusif buat masyarakat, yang pasti faktanya sudah bisa kita uji, sudah pasti kita tahu informasinya dari sumber yang terpercaya. Transparansi dari pihak polisian itu yang perlu terus kita kawal, termasuk di program Aiman. Saya berada di Cilacap, Jawa Tengah, tapi ada sawit. Saudara, hukum bukan soal siapa yang berada di baliknya atau tinggi-tinggi pangkat di pundak, tapi hukum bicara soal keadilan agar keberadaannya terus terjaga menuju ke kebenaran. Dan saudara, 4 hari lagi Kompas TV akan berulang tahun yang ke-11. Simak hanya di Kompas TV pada pukul 8 malam. Saya Aiman Wicaksono. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selama 11 tahun perjalanannya, Kompas TV senantiasa hadir untuk menyajikan berita yang berimbang dan lengkap, serta memberikan hiburan dan informasi akurat kepada masyarakat di seluruh penjuru negeri. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari jadi ke-11 Kompas TV. Semoga dapat terus menjadi jaringan televisi yang independen, terpercaya dalam membangun semangat persatuan dan kesatuan guna mewujudkan Indonesia.